Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anugrah Joshua Arwan dari D3 Akuntansi 2019 kelas 427 dengan nomor presensi 4. Kali ini saya akan membahas materi perpajakan mengenai subjek pajak orang pribadi. Berikut penjelasannya. Mari kita mulai. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai subjek pajak orang pribadi, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu subjek pajak. Sebenarnya, apa itu subjek pajak? Menurut Herman Suri, subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak, di mana orang tersebut merupakan pihak-pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak, bisa orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap. Pengertian kedua berasal dari Muda Markus dan lalu Henry Yujana, yang mana mengatakan bahwa subjek pajak adalah pihak yang menjadi sasaran atau yang dimaksud oleh undang-undang untuk membayar pajak atau memikul beban pajak. Selanjutnya, dalam sistem hukum pajak Indonesia dikenal 4 jenis subjek pajak. Yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi adalah manusia itu sendiri, yang mana orang pribadi sebagai subjek pajak. Yang kedua adalah warisan yang belum terbagi. Warisan yang belum terbagi adalah warisan atau orang pribadi yang memiliki harta atau aset yang menghasilkan penghasilan yang menjadi objek pajak. Yang ketiga adalah badan. Badan adalah kumpulan orang atau kumpulan modal yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Contoh kumpulan orang adalah yayasan dan partai politik. Contoh kumpulan modal adalah perseroan terbatas. Keempat adalah bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap adalah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai orang pribadi, tepatnya subjek pajak orang pribadi. Subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi dua. Pertama adalah subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Kedua adalah subjek pajak luar negeri orang pribadi. Pertama, kita akan membahas mengenai subjek pajak dalam negeri orang pribadi, yang mana subjek pajak dalam negeri orang pribadi adalah 1. Orang pribadi, baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia. Jadi, orang pribadi yang berdomisili di Indonesia adalah subjek pajak dalam negeri orang pribadi. 2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang pribadi tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia. Jika dalam 12 bulan jumlah hari orang pribadi berada di Indonesia kurang dari 183 hari, maka tidak termasuk subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Ketiga, dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Biasanya, subjek pajak orang pribadi dianggap mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia jika memiliki kartu izin tinggal tetap, visa tinggal terbatas dengan masa berlaku lebih dari 183 hari, izin tinggal terbatas dengan masa berlaku lebih dari 183 hari, kontrak atau perjanjian untuk melakukan pekerjaan, usaha, atau kegiatan yang dilakukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, terdapat beberapa perlakuan khusus warga negara asing sebagai subjek pajak dalam negeri. Pertama, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan memiliki keahlian tertentu, berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. Kedua,
termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia. Yang ketiga, tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan P3B antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra P3B tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia. Ini bersifat pilihan atau opsional. Keempat, warga negara asing dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek pajak luar negeri orang pribadi, yang mana subjek pajak luar negeri orang pribadi adalah 1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. 2. Warga negara Indonesia yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu tempat tinggal, pusat kegiatan utama, tempat menjalankan kebiasaan, status subjek pajak, dan atau persyaratan tertentu lainnya yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Jika warga negara Indonesia ingin menjadi subjek pajak luar negeri, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut beberapa persyaratan warga negara Indonesia jika ingin menjadi subjek pajak luar negeri. Pertama, bertempat tinggal secara permanen di suatu tempat di luar Indonesia yang bukan merupakan tempat persinggahan. Kedua, memiliki pusat kegiatan utama yang menunjukkan keterikatan pribadi ekonomi dan atau sosial di luar Indonesia, yang dapat dibuktikan dengan suami atau istri, anak-anak, dan atau keluarga terdekat bertempat tinggal di luar Indonesia. Sumber penghasilan berasal dari luar Indonesia, menjadi anggota keagamaan, pendidikan, sosial dan atau kemasyarakatan yang diakui oleh pemerintah negara setempat. Selain dari persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa persyaratan tertentu lainnya jika warga negara Indonesia ingin menjadi subjek pajak luar negeri. Pertama, telah menyelesaikan kewajiban perpajakan atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selama warga negara Indonesia tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri. Kedua, telah memperoleh surat keterangan warga negara Indonesia memenuhi persyaratan menjadi subjek pajak luar negeri yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Setelah kita telah membahas mengenai subjek pajak orang pribadi, yang mana terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, kali ini kita akan membahas yang termasuk ke dalam bukan subjek pajak orang pribadi. Mari kita mulai. Pertama, yang termasuk ke dalam bukan subjek pajak orang pribadi adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di Indonesia, negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Contohnya adalah para duta besar, konsulat, atase beserta keluarganya. Yang kedua adalah pejabat perwakilan organisasi internasional, di mana pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat dan ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas utama atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Contohnya adalah staf perwakilan UNESCO, staf perwakilan UNICEF, dan organisasi internasional lainnya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penyampaian informasi yang kurang tepat. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih.